Enaknya ditemani nggak semua. Qanaah, apabila keuangan suamimu sedang sulit, maka bersabarlah dan biasakan dirimu menjalani kondisi seperti itu dengan hati yang ikhlas. Jadilah istri yang qanaah, yang menerima kehidupan yang ada dan jangan sekali-kali engkau mencela suami-suamimu. Sesungguhnya qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Ketahuilah bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu usia maupun rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sedikit ada kata-kata puitis tadi ya teman-teman. Ini berkaitan dengan video yang akan saya angkat kali ini, di mana ini penting banget untuk kita sebagai istri yang memang harus memiliki sifat qanaah. Bahaya ya teman-teman kalau seorang istri tidak punya sifat ini. Sebab tidak semua suami-suami itu berpenghasilan seperti sultan, termasuk saya. Jadi memang kita harus banyak qanaah ya teman-teman. Ikhlas menerima apapun rezeki yang suami berikan. Yang penting suami udah ikhtiar. Terlepas hasil dan tidak itu udah ranahnya Allah ya. Jadi kita nggak ada peran di situ. Tapi izinkan saya memulai video ini dengan aktivitas pagi hari ya teman-teman, yang biasa rutin saya lakukan. Dan nenek bersama suami seperti biasa ngaji atau mentadabur Al-Quran, karena kebetulan suami memang megang anak remaja yang kajian ke rumah setiap seminggu 3 kali. Ada juga bapak-bapak, kebetulan juga temanya sama yang dibahas ke nenek, yaitu mentadabur Al-Quran. Yang menjadi rujukan adalah tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah ini bukan hanya kebutuhan konten ya teman-teman, karena memang seperti yang saya bilang bahwa apapun yang kita publish di sosial media ini ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini aktivitas saya padahal faktanya tidak. Nah ini dusta namanya, nggak boleh ya, walaupun hanya kebutuhan konten. Nauzubillah ya teman-teman. Yang beda mungkin ini saya di pakaian ya teman-teman. Kalau misalnya untuk konten pasti saya berbusana syar'i, sedangkan untuk hari-hari biasa biasalah seperti mama lainnya gitu kan, daster kecintaan yang digunakan. Nah itu mungkin bedanya. Sedangkan untuk aktivitas sama seperti yang saya publish di sosial media teman-teman. Termasuk pagi ini rutin yang saya lakukan adalah gedebak-gedebuk di dapur, tidak ikut ngaji di depan sama suami dan nenek ya teman-teman, karena saya harus menyiapkan keperluan makan pagi hari gitu kan untuk keluarga. Dan insya Allah ini juga menjadi salah satu ladang pahala yang akan saya raih di hadapan Allah gitu kan. Dengan aktivitas ini semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah, karena kita menjalankan kewajiban sebagai istri untuk mengurusi keluarga. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau diniatkan ibadah dan ini mentaati perintah-perintah Allah, itu akan menjadi ibadah ya teman-teman. Jangan salah mencuci piring, sebiji, 2 biji, bahkan sampai banyak, maka ini pahalanya akan semakin banyak ya teman-teman. Dan ini juga saya lakukan di pagi ini, yaitu mencuci piring, wadah-wadah juga, karena sorenya memang tidak saya cuci gitu teman-teman. Kebetulan aktivitas kemarin tuh cukup melelahkan, jadi saya langsung tidur gitu. Akhirnya wayahna ya, pagi hari harus kedebak-kedebuk, cuci segala macam. Tapi nggak masalah, kalau dilakukan dengan hati yang lapang semuanya akan jadi ringan insya Allah ya teman-teman. Nah untuk pagi ini saya biasanya memang masak air untuk stok di termos, karena memang pas suami suka banget sama teh manis. Sedangkan nenek kesukaannya adalah bala-bala ya, kalau di Tasik mah namanya, kalau di sini mah bakwan cenah. Jadi setelah cuci piring aku mau bikin bakwan untuk nenek, bikin teh manis dan menghangatkan lauk untuk sarapan pagi ini. Kalau lauknya memang dari sore aku udah masak, yaitu ayam yang diungkep sekarang mau digoreng, sambalnya juga udah bikin, jadi tinggal diangetin aja baik itu nasinya maupun ayamnya.
gitu teman-teman. Dan aku mau mulai cerita ya teman-teman terkait alasan aku kenapa nggak ngambil rumah seperti hal kebanyakan orang-orang saat ini. Dan ini juga atas permintaan teman-teman di Instagram yang banyak sekali yang bertanya kenapa nggak ngambil rumah daripada ngontrak. Kalau misalnya kontrakan per bulan udah berapa gitu, sedangkan untuk nyicil itu ibaratkan ngontrak tapi rumah jadi milik kita. Dan ini tuh nggak bisa saya balas satu persatu. Akhirnya ya udahlah aku bikinin video sambil aktivitas, sambil saya mau cerita-cerita juga ya teman-teman. Tapi saya mau disclaimer, tidak ada niat nyindir siapapun. Murni di sini saya hanya sharing atas pengalaman saya selama ini. eh, Alasan-alasan kenapa saya tidak ngambil rumah dan alasan kenapa saya nabung secara fisik gitu kan. Jadi yang pertama sudah jelas semuanya ya, bahwa rumah yang konvensional itu adalah riba. Itu alasan yang paling utama, karena dosa riba ini sangat mengerikan ya teman-teman. Aku juga pernah terjerumus di tahun 2014 gitu kan, pernah ngambil rumah dan memang secara cicilan ringan banget, tetapi kenyamanan hati itu tidak bisa dibeli oleh apapun ya teman-teman. Apalagi pemikirannya sudah terbentuk mengkristal tentang dosa riba itu sendiri. Jadi ini bukan masalah sok suci atau misalnya sok alim atau gimana. Karena ada beberapa kawan saya yang menilai kami tuh sok suci, sok alim gitu kan. Saya bodo amat sih ya sama perkataan dan pernyataan teman-teman. Bahkan teman yang saya kenal baik pun menyatakan seperti itu. Saya dan suami udah tutup kuping, tutup hati ya atas nyinyiran-nyinyiran seperti itu, karena menurut kami omongan-omongan mereka itu adalah ujian bagi keimanan kami gitu. Karena kelak di hadapan Allah, semua orang yang mencaci dan menggibah, menggunjing tidak akan memberikan jaminan apapun ketika diadili di hadapan Allah. Urusan yang paling berat adalah berhadapan dengan Allah teman-teman, bukan dengan manusia. Berhadapan dengan manusia bisa dilobi, tapi berhadapan dengan Allah tidak bisa menyewa pengacara atau apapun ya. Apalagi ini berkaitan dengan pelanggaran hukum Allah gitu, karena dosa riba ini berat teman-teman. Sebenarnya bukan satu-satunya dosa ya, tapi salah satu dosa besar. Dan kalau kita menganggap ini hal kecil, maka saya jamin dosa-dosa lainnya pun akan dianggap sepele. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia seperti itu ya teman-teman. Alasan kedua kenapa saya tidak mengambil rumah cicilan, karena sekarang kan udah banyak rumah syariah gitu kan. Ya saya tahu, tapi kembali lagi ke masing-masing. Bagi kami nyicil mau syari'i maupun tidak itu sifatnya tidak tenang gitu teman-teman. Karena tetap kita punya hutang ya, walaupun ini sistemnya syariah dan tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada riba di dalamnya, tetap bagi kami memang tidak bisa gitu. Mendingan nabung secara fisik ataupun nabung di logam mulia untuk membeli rumah. Yang ketiga, kenapa nabung secara fisik dengan pakai metode sinking funds? Ini lebih senang aja, lebih ke hobi aja ya teman-teman. Sebab dengan adanya nabung fisik seperti ini, merasa adrenalinnya itu diuji banget gitu ya teman-teman. Dan makin penyemangat kerja itu salah satunya adanya sinking funds ini gitu. Nah ini aku lagi nuangin tepung-tepungan untuk bakwan ya teman-teman. Ada tepung terigu 5 sendok makan, tepung berasnya 3 sendok makan, dan tepung maizenanya 1 sendok makan. Buat teman-teman yang pernah nanyain juga resep bakwan garing kriuk, itu resepnya kayak gitu. Kalau bumbu halus lainnya sama aja ya, pakai garam, merica, penyedap, dan bawang daun. Kalau ada tambahan sayuran wortel juga boleh, toge juga boleh. Di sini aku cuma satu macam aja. Untuk sayurannya yaitu kol. Terus sebelahnya aku juga mau goreng ayam yang udah aku ungkep ya teman-teman. Untuk sarapan ini langsung berat sarapannya, sebab suami memang harus makan berat gitu sebelum aktivitas berangkat kerja. Kalau yang di rumah kayak aku dan nenek memang ringan-ringan juga nggak masalah, tetapi kalau suami memang harus full ya, makannya teh harus seperti itu.
Kembali ke cerita tadi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur punya cicilan yang sistem ribawi, aku doakan semoga cepat lunas, semoga diberikan kelancaran dalam melunasinya juga. Sebab kalau misalnya terus-terusan kita berkubang di bahasa nanggung gitu ya, atau berkutat di kalimat itu, ya siapapun juga pasti bisa gitu kan. Tetapi kalau ada usaha kita untuk segera keluar dari jeratan itu, insya Allah Allah akan kasih jalan. Nah, ini aku udah makan bersama sesederhana ini ya teman-teman kehidupan kami. Makan aja ngedeprok di bawah, terus apa adanya, kadang hanya bikin nasi goreng gitu kan, hanya bikin mie kalau pagi, dan ini langsung makan berat teman-teman ya, ada sambal pecel, ada lalapan, ada ayam goreng. Ini enggak setiap pagi ya teman-teman, ini aku bilang sekali lagi, tidak setiap pagi makan seperti ini. Keseringannya justru hanya makan nasi goreng, kadang-kadang hanya pisang goreng gitu kan. Pokoknya qanaah aja, dilihat dari pemasukan anggaran aja gitu ya. Kalau misalnya ada kepentingan yang urgent ya uang makannya agak-agak di skip-skip gitu teman-teman. Tapi kalau lagi ada lebih ya kita makan agak lumayan meningkat gitu. Untuk Alia nggak ikut sarapan sebab anaknya nggak begitu suka ya sama nasi pecel seperti ini. Paling nanti akan aku masakin mie goreng sama wortel gitu teman-teman. Kembali ke cerita tadi terkait cicilan rumah. Jadi ada juga yang bertanya begini, katanya Mualia udah beli rumah, kenapa masih nabung sinking funds untuk beli rumah? Jadi ini tuh sebenarnya udah aku bahas ya di video yang kapan gitu ya. Di tahun 2018-an lah aku udah beli rumah, tapi bentukannya itu belum layak huni. Istilahnya beli tanah gitu teman-teman yang memang ada bangunannya di Karawang. Kenapa di Karawang? Karena mertua aku memang tinggal di situ. Jadi tempatnya itu hadap-hadapan sama mertua. Akhirnya memang hasil dari nabung setelah rumah riba dilepas atau dijual gitu ya, akhirnya kebelilah di situ, hasil nabung murni setiap bulannya nyicil atau nyisihin sebagian rezeki yang didapat setiap bulannya gitu teman-teman. Dan udah aku renovasi sekitar 50%-an, tapi belum bisa aku tempatin sebab terkait pendidikannya Alia yang memang udah kadung daftar sekolah di Bekasi gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu 4 tahun ini aku berjuang untuk menuntaskan renovasi, atau kalau bisa rumah tersebut memang ada niat untuk dijual dan akan dipindahkan ke Bekasi sebab memang suami udah terikat kerja juga di Bekasi. Jadi ini baru perencanaan. Tapi jika dalam waktu 4 tahun selama Alia menuntaskan pendidikan madrasah ini rumahnya tidak laku, maka ya pastinya direnovasi dan kami semua akan pindah ke sana gitu. By the way, ini aku udah ada di sekolahan Alia. Ini udah jam 8 lebih 15. Jadi Alia sekarang lagi PTS, masuknya agak pagi gitu teman-teman. Ini rutinitas aku antar jemput Alia, dan sekarang memang lagi dipundurin waktunya, biasanya masuk jam 11, pulang jam 2.30, dan anaknya juga udah masuk tadi ya teman-teman. Tapi aku nggak jadi pulang sebab memang waktunya agak cepet gitu ya. Ini aku duduk-duduk di musola untuk nunggu jam pulangnya Alia, tetapi nggak lama teman-teman. Akhirnya aku nggak enak gitu kan duduk di musola. Akhirnya aku keluar dari pekarangan sekolah dan nunggunya di lapangan aja gitu ya, sambil ngobrol sama teman-teman yang sama gitu kan nungguin anaknya di sekolah. Nah, sekolah ini sedikit aku ceritakan juga, ini tuh bagus banget teman-teman. Yang area Tambun Selatan pasti tahu ada sekolahan Yaping. Ini tuh sekolah madrasah sanawiyah dan juga aliyah. Nah, bangunannya itu banyak ya teman-teman,
Yang bisa teman-teman lihat ini yang bangunan hijau kelas madrasah, dan bangunan yang pink itu aliyah plus pondok gitu teman-teman. Sedangkan untuk MTS-nya itu di seberang, nggak kelihatan dari sini. Nah, ini anak-anak udah pada keluar kelas 5 ya, dan Alia juga kayaknya nggak akan lama keluar. Seperti ini hiruk pikuknya kalau pas jam keluar sekolah, Masya Allah banyak banget anak-anak. Sebab untuk seangkatan Alia ini juga dibagi 9 kelas ya kalau nggak salah teman-teman. Per kelasnya itu 34 siswa-siswi. Jadi banyak sekali murid dari sekolah Yaping ini teman-teman. Karena memang walaupun bukan Islam terpadu, tapi secara agamanya itu 50% gitu teman-teman. Jadi peminatnya itu banyak karena memang didominasi oleh Nahdlatul Ulama gitu ya. Sebab ini sekolahan Nahdlatul Ulama yang memang mendominasi banget gitu ya di Indonesia termasuk Jawa Barat. Gimana nih teman-teman, dari tadi aku bercerita terus, apakah ada pengalaman terkait rumah, udah sampai mana tabungan rumahnya teman-teman, dan boleh di-share juga anaknya masuk sekolah mana, apakah negeri, apakah Islam terpadu, apakah madrasah, bisa di-share di kolom komentar, diramaikan ya teman-teman, barangkali ada hal-hal lain yang bisa kita petik hikmahnya atau manfaatnya gitu ya teman-teman. Ini aku persingkat, aku udah di rumah dan udah saatnya aku buka-buka untuk sinking funds rumah. Nah, ini aku membuat sinking funds untuk rumah renovasi yang memang goalsnya itu 50 juta. Sebab insya Allah 50 juta akan cukup gitu untuk bikin garasi dan juga bikin kitchen set. Mungkin tinggal itu aja yang belum aku renovasi, dan juga menutup bata merah bagian dapur. Ini aku isi satu kotak dengan nominal 500.000 ya teman-teman. Jadi setiap kotaknya angkanya 500.000. Ini dalam jangka 4 tahun insya Allah akan selesai sinking funds-nya. Oke teman-teman, mungkin video sinking fund-nya sangat pendek sekali karena cuma ngisi satu kotak aja. Yang banyak adalah ngobrolnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil poin-poin dari apa yang aku sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di vlog berikutnya dengan tema yang lain. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, juga ada kesalahan, itu udah pasti, sebab kesempurnaan hanya punya Allah ya. Teman-teman suka dengan video ini, bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.